Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Ketika mereka menebarkan jala di danau, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di syurga, kami bersyukur pada saat ini kami dapat datang menyembah dan juga menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan bekerja melalui penerimaan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan mendorong kami. Biarlah firman-Mu memberi kami pengharapan, memberi kami kekuatan dan juga terus memimpin kehidupan kami. Tuhan, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, agar Tuhan kami semua terus menjadi pengikut-Mu yang taat setia, yang mengerja hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom dan selamat pagi semua. Kalau sekarang kita melihat di social media kita, ataupun kalau kita ada di social media, pasti di antara kita ada menggunakan Facebook ataupun kita menggunakan Instagram, ya. Nah, kalau kita lihat Instagram ataupun TikTok, ya, untuk kita mau mengikutinya, kita ada satu butang kita kena tekan, kan, yaitu follow, betul? Tekan follow, ikutlah. Maksudnya ikutlah kawan kamu itu, tapi jangan stalk dia lah, ya, jangan macam mengecam dia. Tapi berbeza pula kalau Facebook. Facebook ialah add and accept, ya, confirm. Macam pula Facebook buat penetapan pula, ya, ada confirmation di Facebook. Nah, kalau kita lihat mereka menggunakan istilah follow ini ataupun mengikut ini supaya orang ramai dapat mengikuti ataupun dapat juga mengetahui perkembangan orang ataupun sesuatu yang mereka ikut itu. Ya, contohnya kalau kamu ikut kawan anda nampaklah apa yang dia kongsikan. Ya, kalau kita lihat semalam ataupun malam, ya, kalau anda yang ada di Instagram, mungkin banyak nampak apa? Makanan. Sebab kenapa? Semalam Cap Gome, kan, hari terakhir bagi kaum Cina untuk merayakan Tahun Baru Cina. Ataupun dalam beberapa hari ini kami nampak juga, ya, banyak mercun-mercun, ya, bunga api. Wah, tahun ini macam banyak, ya, main bunga api, ya. Daripada tahun-tahun sebelumnya, ya, mungkin sudah tunggu 2 tahun kan selepas Covid, kan, nanti berhabis kasih lepas, ya. Di rumah dekat jiran saya pun, wah, setiap hari pun ada. Wah, saya ada free alam dalam beberapa hari itu, ya. Nah, jadi dalam kita menggunakan istilah ikut ini bagi sosial media adalah untuk kita mengetahui sesuatu. Nah, ini membawa kita melihat juga apabila kita yang mengikut Yesus, apakah kita tahu tentang perkembangan Yesus? Adakah kita mengenal Yesus? Nah, cuba bayangkan kalau Yesus ada Instagram account. Kamu cari dia, kamu follow dia atau tidak? Follow lah bahkan. Ya, bukan hanya menerima Yesus tapi follow. Nah, bila kita follow, andaikanlah Yesus betul ada akaun Instagram ini, dia ada story-nya. Story-nya hari ini dia type di story-nya Matius 28 ayat 18 ke 20. Anda share atau tidak di story-mu? Share, Yesus mah. Saya follow mah share, kan? Tapi bagaimana pula dengan kehidupan kita hari ini? Mungkinlah, ya, kita tidaklah macam Yesus ada Instagram, tapi Alkitab tu yang kita mengenal, yang kita baca itu, adakah kita kongsikan? Nah, ini yang saya mau mengongsikan pada pagi ini, bagaimana kita sebagai orang yang percaya untuk mengikut Yesus. Kita kena kembali kepada dasar kita sebagai pengikut Yesus,
Ya, kalau kita isi borang, kita tulis sana agama Kristian kan, agama Kristian. Tapi bagi kita, kalau kita betul-betul menelitinya, di sini bukan hanya satu pegangan agama sahaja. Kita di sini adalah satu pembentukan kehidupan, satu hubungan bersama Tuhan, yaitu Sang Pencipta kita. Oleh sebab itu, kita dipanggil juga pengikut. Bukan saja orang yang percaya, ya. Jadi orang yang percaya ini dia ikut. Ikut siapa? Ikut orang yang dia percayalah. Di sini Yesus. Jadi bagaimana kita mengikut? Jadi kita melihat ya dalam pembacaan tadi, kita lihat bagaimana Yesus memanggil pengikut pertamanya. Dan dua-dua ini pun adik-beradik, 4 orang. Ya, pandai Yesus ya. Dia panggil adik-beradik terus 2, panggil lagi satu adik-beradik terus 4. Berganda sudah. Ya. Sebenarnya kalau kita meneliti bagaimana Yesus memanggil pengikut-pengikutnya, sebenarnya Yesus pun ada strateginya, ada perancangannya. Ya. Tapi pagi ini kita mau melihat dalam panggilan itu untuk mengikuti Yesus ini, apa yang Yesus lakukan. Dan bagi pada hari ini, saya percaya adalah satu penyegaran untuk mengingatkan kita kembali. Kita bukan hanya sekadar menjadi orang Kristen saja. Kita adalah pengikut Yesus. Kita harus mengikut Yesus. Jadi bagaimana kita harus mengikut Yesus? Adakah Yesus cukup menarik perhatian Anda sebagaimana kawan Anda menarik perhatian Anda di story mereka, di Instagram mereka? Sanggupkah kita berhenti ya untuk pergi doa? Wah, Kak Kris kata mau paksa. Sanggupkah story Yesus sampai kamu tergerak, lepas ni terus daftar, tak perlu tunggu sampai tanggal 13. Ya, senyum sudah Kak Kris, ya kan? Nah, jadi kita mau melihat di sini ya, fokus utama apabila kita mengikut Yesus. Ada 2 perkara kalau kita lihat di sini. Satu adalah dipanggil untuk mengikut. Ada panggilan juga untuk mengikut, bukan ikut buta ya. Kita di sini ya, ikut Yesus ini bukan ikut buta-buta. Ada panggilannya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 18 ke 19 mengatakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusul danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Panggilan pertama kepada 2 adik-beradik yang pertama. Mereka adalah penjala ikan kan? Nah, lepas itu di Matius pasal 4 ayat 21 pula di sini mengatakan, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Nah, kalau kita melihat 2 panggilan ini, mungkin dalam ayat 18 ke 19 kita lihat, ya, Yesus berkata kepada mereka. Di ayat 21 pula Yesus memanggil mereka. Tapi sebenarnya kedua-duanya memberi gambar yang sama. Yesus sedang memanggil mereka. Oke? Nah, kalau kita lihat mereka, yalah respon mereka ikut kan. Tapi kalau kita lihat di sini, Yesus ini bukan baru macam kenal mereka. Yesus pernah melihat mereka. Ya, bukan macam baru-baru kenal. Ya, bukan saya macam baru-baru kenal Azarel. Ya, kalau baru-baru kenal Azarel, suruh Azarel ikut aku. Dia pun, siapa kau? Tapi kalau dia kenal, saya suruh Azarel tolong datang, mari ikut aku. Dia ikut. Sebab kenapa? Kenal. Jadi Yesus di sini sebenarnya sudah kenal adik-beradik ini. Kalau kita lihat di Injil yang lain, Injil Lukas dan Yohanes, ada tercatat bahawa Yesus pernah bertembung dengan mereka. Tapi di sini yang menariknya kalau kita lihat, sewaktu Yesus memanggil mereka, apa yang mereka sedang lakukan? Mereka lakukan sesuatu. Di ayat 18-19 di sini kita lihat mereka sedang menebarkan jala di danau. Bukan sedang tangkap ikan ya. Jangan salah pula kita, orang selalu kata Yesus panggil mereka sewaktu mereka sedang menangkap ikan. Tidak. Mereka sudah habis tangkap ikan ataupun sedang siap untuk tangkap ikan. Tapi yang tahu dia berada di danau. Mereka sedang siapkan ataupun sediakan jala mereka. Mereka sedang lakukan sesuatu.
Sama juga dengan Yakobus dan Yohanes, ya. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Maksudnya di sini kita lihat, sewaktu Yesus memanggil mereka, mereka sedang lakukan sesuatu. Di sini pekerjaan mereka. Jadi, bila Yesus memanggil Anda, ya, ada kalanya Yesus memanggil Anda sewaktu masa teduh Anda baca Alkitab, Anda berdoa. Tapi sewaktu Anda kerja, Yesus pun boleh panggil Anda. Amin. Persoalannya, adakah kita dengar panggilan itu? Kita mungkin dengar bos panggil saja. Kadang-kadang bos panggil pun buat tak dengar kan? Ya, salah panggil. Ya. Nah, ini yang menariknya. Yesus memanggil sewaktu mereka sedang lakukan sesuatu. Ini juga kita lihat di Alkitab juga ya. Sewaktu Daud dipilih untuk menjadi raja seterusnya, apa yang dia sedang lakukan? Dia sedang menjaga domba bapaknya. Tuhan memanggil sewaktu kita sedang melakukan sesuatu. Jadi ini mengingatkan kita untuk kita mengikut Tuhan. Ada satu panggilan yang kita perlu peka dan mendengar terhadap. Kadang-kadang kita kaitkan panggilan dengan, mesti panggilan itu dikaitkan dengan sepenuh masa. Tidak semestinya. Sebenarnya kita semua pun sepenuh masa. Amin. Ada kita ikut separuh masa bersama Tuhan? Jadi kalau ikut separuh masa Tuhan, jadi adakah kita mau berkat separuh saja, kita mau berkat semua kan? Ya, jadi kita ikut sepenuhnya. Jadi panggilan ini ialah panggilan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Di sini adalah panggilan untuk mengikut Tuhan. Dan pada waktu itu budaya panggilan ini adalah di mana Yesus sedang lakukan apa? Yesus sedang mengambil murid. Sebab waktu budaya itu adalah satu budaya di mana ada guru yang mengambil murid. Macam sekolah lah, kita daftar murid baru lah. Tapi ini guru yang pergi cari murid. Sangat menarik. Ini sekolah Yesus nih. Ya, sekolah Yesus. Terus dipanggil ikut. Jadi persoalannya adalah kepada kita waktu Yesus panggil. Bayangkan kalau sekarang handphonemu sedang bergegar ya. Kamu buka tengok mungkin keluar ini macam mana? Jawabkah? Dia tak pakai DG tau. Yesus pakai Zion, Mount Zion. Okay? Kamu ada nombor Yesus atau tidak? Ataupun kamu nampak, dah tahu lah nombor ni scam. Jangan jawablah. Ataupun kamu nampak, tak mungkin. Tapi jangan lepas ni semua kasih Tuhan nama sendiri Yesus ya. Saya tahu kita semua ni pandai-pandai. Nah, bila Yesus panggil, adakah kita decline atau kita accept? Atau biar saja? Salah tekan tu, salah tekan. Yesus salah tekan. Mungkinkah Yesus salah tekan? Mungkinkah Yesus salah nombor? Halo? Tak mungkin kan? Kita sudah yang mau mengelak. No lah, bukan sekarang lah Yesus. Ya. Nah, tapi apa yang kita lihat penjala-penjala itu tidak. Mereka dipanggil. Mereka pun ikut. Nah, itu membawa kita kepada perkara yang kedua kita belajar, yaitu penjala-penjala mereka ini, adik-beradik ini, mereka meninggalkan untuk mengikut. Sekadar hanya mendengar panggilan saja tidak mencukupi. Kena ada respon, kena lakukan sesuatu. Dan di sini apa yang dilakukan oleh adik-beradik ini, mereka meninggalkan untuk mengikut Yesus. Kita lihat di Matius pasal 4 ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan di ayat 22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, coba perhatikan ya, dua ayat ini, apabila Yesus memanggil, respon mereka adalah bagaimana? Kalau kita mau mengukur masa respon mereka, mereka segera. Apa maksud segera? Segeralah, kan? Lebih segera daripada mie segera kita. Mie segera pun kena tunggu 3 minit. Halo? Ini tidak ada 1 minit pun kalau kita lihat Alkitab.
Immediately. Kalau bahasa Inggerisnya dia tulis immediately. Wah. Sanggupkah kita segera? Kadang-kadang kalau orang panggil saya, kalau bayangkan kalau ada orang panggil saya, Reverend datang, nanti dulu aku mau bawa barang saya dulu. Kan? Tapi ini mereka tinggalkan. Nah, apa yang mereka tinggalkan? Di ayat 22 kita lihat dia meninggalkan, sebelum itu dulu. Ya, dia tinggalkan jalannya. Hari ini kalau kita lihat bagi mereka jala itu apa? Menggambarkan pekerjaan mereka. Menjala ikan kan? Dia tinggalkan pekerjaannya, ikut. So dia meninggalkan sesuatu. Tapi di ayat 22 sangat menarik peninggalan ini. Ialah mereka meninggalkan perahu serta ayahnya. Di perahu ini adik-beradik ini mereka ada bersama dengan ayah mereka ya. Bukan 2 orang saja. Wah. Bukan saja mereka meninggalkan perahu, yaitu juga menggambarkan pekerjaan. Tapi meninggalkan ayah mereka, orang yang terdekat. Dan mereka tinggalkan segera. Saya cuba fikirkan dan renungkan. Adakah mereka masa cakap, Pak, bye-bye. Mungkin sempatlah itu. Kalau itu mungkin sempat. Segera. Nah, ini tidak membawa kita melihat bahawa kita harus tidak menjaga ibu bapa kita meninggal. Tidak. Gambaran ini memberitahu kita bahawa bila kita meninggalkan sesuatu ataupun seseorang untuk mengikut Yesus, peninggalan itu adalah sesuatu yang kita pegang dengan dekat. Dan di sini orang yang terdekat kepada kita. Ya. Sanggupkah kita meninggalkannya dengan semata-mata untuk mengikuti Yesus? Jadi mengikut Yesus ini memerlukan kita meninggalkan sesuatu. Jadi apa yang Anda akan tinggalkan? Ataupun apa yang Anda sanggup tinggalkan demi mengikut Yesus? Persoalan yang mungkin senang jawab Yesus, saya tinggal rumah lah, tinggalkan rumah datang untuk ibadah. Lebih dari itu saudara-saudari. Kadang-kadang di hidup kita, musim doa puasa ini, apa yang Anda sanggup tinggalkan untuk ikut Yesus? Kalau musim doa puasa kita kata, kita melawan dengan nafsu kita kan, keinginan darah daging kita. Ya, mau puasa. Ya, ada puasa baru ada kuasa. Lepas tu ada kuasa, lepas tu baru pesta. Tapi kadang-kadang bila mau puasa, masa itulah yang paling senang lapar kan? Hari-hari tidak puasa tidak lapar. Boleh pagi, tengah hari tidak makan, tak apa kan? Tapi hari itu kau puasa, dah sampai pun jam 10 sudah lapar. Ayah, tak apalah makan saja, Tuhan Maha tahu, Tuhan memahami pergumulan saya kan? Besok ganti balik. Kita berunding pula. Nah, apa yang sanggup kita tinggalkan? Matius pasal 16 ayat 24 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, ini di Injil Matius juga, saya percaya nanti kita akan belajar. Tapi di sini kita lihat, dari awal dipanggil dan sekarang sudah mungkin saya percaya bila sampai Matius 16 ini, mereka sudah lebih 2 tahun lebih mengikuti Yesus. Dan Yesus sekali lagi menekankan kepada murid-muridnya. Kalau Anda mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya. Jadi sesuatu yang kita tinggalkan ialah pendirian. Penyangkalan diri itu. Tidak lagi tentang apa yang saya pikirkan, apa yang saya mau, apa yang saya fikir begitu, logik kita, pengetahuan kita. Tidak. Penyangkalan itu penyangkalan semua. Tolak semua. Memikul salib. Pikul salib ya saudara, bukan pakai salib. Jangan, saya pakai salib sudah, okey settle. Apa maksud pikul salib itu? Pikul salib itu ialah melalui perjalanan penderitaan Yesus itu. Itu yang maksudnya pikul salib itu. Mengharungi perjalanan hidup itu. Kalau kamu kata, wah susah kalau saya jadi orang Kristen, susah, saya banyak cabaran. Puji Tuhan, welcome to the club. Nah, inilah package-nya. Bila kita ikut Yesus. Saya masih ingat waktu saya mengikut Yesus, bapak saya tidak suka, marah.
Kalau saya pergi ke youth dulu, ke muda-mudi, sampai dia kata nanti saya kunci pintu, kau tak boleh masuk. Dalam hati saya dapat, saya tahu macam mana buka mangga. Nah, kalau manggamu dibuka bukan saya sudah lupa sudah. Dulu aku tidak kisah, asalkan aku pergi. Kenapa? Aku mau ikut Yesus. Tapi bapak saya masih bapak saya masih hormat. Ya. Tapi sakit atau tidak? Sakit. Bapak saya kata kunci rumah Walaupun waktu itu muda-mudi, baguslah kunci di rumah, balik rumah, boleh pergi rumah kawan lah kan. Tak boleh, tak balik rumah pun kena marah juga. Bingung kan? Rumah dikunci, tak balik dimarah. Jadi mau tak mau, buka kunci balik rumah lah kan. Ya? Tapi inilah kita panggil apa? Kosnya. Inilah yang perlu kita laluinya apabila kita mengikuti Yesus. Dan inilah juga yang dilakukan oleh 4 adik-beradik ini. Apabila mereka menyahut panggilan, mereka meninggal untuk mengikut. Bukan senang, tapi di sinilah mendorong kita untuk belajar, untuk berserah dan percaya kepada proses Tuhan. Ini yang dimaksudkan bila kita mengikut, kita berserah, kita lepaskan, kita berserah dan kita percaya. Inilah baru kita katakan, kepercayaan. Bukan saja kita kata, saya percaya Tuhan wujud, ungkapkan saja. Tapi ungkapan itu harus disertai dengan tindakan. Bagaimana kita ikut Yesus. Ikut Yesus bukan di dalam gereja saja, tapi di mana juga Tuhan tempatkan kita. Bagaimana kita hidupkan kehidupan kita yang menggambarkan Yesus di dalam hidup kita. Bukan pakai salib besar-besar kan, semakin besar salib semakin alim kita kan. Ya, penyanyi-penyanyi konser pun pakai salib besar-besar juga. Tapi kehidupan kita. Kita lihat kehidupan murid-murid Yesus. Mereka tidak sempurna macam Simon Petrus. Ya, tidak sempurna. Sama juga dengan kita, tidak sempurna. Tapi itu bukan alasan untuk kita terus hidup dalam ketidaksempurnaan. Malahan itu membantu kita dalam ketidaksempurnaan kita, membantu kita melihat kesempurnaan Tuhan. Di mana itulah keperluan kita. Itulah sebab kita perlu bersandar kepada Tuhan, melihat dan mencari wajah Tuhan. Nah, proses apa yang kita lihat di sini, ya? Kalau kita lihat dalam konteks panggilan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang pertama ini, inilah ada satu proses pemuridan. Nah, kalau kita lihat gambaran ini, proses pemuridan ini adalah satu proses. Berapa lama murid-murid Yesus ikut Tuhan Yesus? 3 tahun kalau kita lihat. Ya. 3 tahun ibarat macam pergi belajar di university. University Yesus sudah ini. University Yesus. 3 tahun. Full time. Tidak ada part time. Nah, kalau kita lihat perjalanan kita sebagai murid Yesus. Kita mulai dari dilahirkan semula. Kita dilahirkan semula. Ya, macam juga di waktu Nikodemus bertanya kepada Yesus itu kan, apa itu kelahiran semula semua itu. Ya, tadi dijelaskan kelahiran semula. Itulah di mana kita percaya kepada Tuhan, kita dibaptis, kita ada pembimbingan semua itu. Nah, disitulah bila kita perlu bimbingan, kita menjadi spiritual infant, bayi yang baru. Dan dari situ kita dibentuk lagi, ya, kita dibentuk lagi untuk menjadi anak rohani, ya. Dan di sinilah banyak waktunya kita melihat kepada diri kita. Ya, waktu kita itu kita akan kata, saya datang gereja, apa yang boleh saya dapat ya? Saya datang untuk ke sel muda-mudi ada apa ya? Ada makan. Ya, lepas itu ada selfie. Ya, nanti petang main bola kapten kan ada kan? Ada kapten bola kan nanti? Semua ikut sudah. Siapa yang jadi Johan nanti saya datang main itu ada apa ya? Jadi fokus itu pada saat ini bila kita menjadi anak rohani, kita masih melihat kepada keperluan kita. Tak salah. So kita masih dalam proses dibentuk. Tapi kalau kita dibentuk ke satu tahap lagi, yaitu kita menjadi fokus kepada kerajaan, kita menjadi satu belia rohani, kita mula sudah tidak melihat kepada diri kita. Kita lihat kerajaan Tuhan. Maksudnya di luar daripada sini, apa yang boleh saya lakukan? Apakah peranan saya di mana Tuhan tempatkan saya?
Lepas itu satu tahap lagi, bila kita masuk satu tahap lagi, kita menjadikan murid. Kita menjadi satu ibu bapa rohani untuk mendidik, membimbing orang terus bertumbuh. Dan maklumannya pada akhirnya ya menjadi datuk nenek rohani lah. Di mana anda juga menjadikan orang, membentukkan orang lain untuk menjadikan murid. Dan ini prosesnya. Namun cabaran hari ini banyak yang kita berhenti di proses fokus kepada diri. Kalau kita sudah sampai tahap, katakan jangan perlu jauh lah. Kalau kita sudah sampai tahap fokus kepada kerajaan ataupun menjadikan murid, mungkin lepas hari ini, sebelum hari ini, semua orang sudah daftar doa itu. Kenapa? Sebab dasar untuk kita bentuk hubungan dengan Tuhan ialah doa. Doa bukan hanya sekadar meminta dari Tuhan. Doa adalah untuk membina hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ada bergumul juga. Saya percaya secara manusia bergumul kerana apa? 100 ringgit. Oh. Nah, kalau sudah kasih tahu awal-awal, nanti tahun baru Cina, kenapa tak pergi banyak tempat ambil ampau? Kan? Nah, jadi inilah. Kadang-kadang mungkin kita buat alfa. Alfa ada banyak makan-makan. Kita buat persekutuan kan. Ya, bagus. Kita persekutuan. Lepas itu kita bina persahabatan. Jangan berhenti di persahabatan. Sebab lepas persekutuan kita buat persahabatan, kita perlu masuk ke pemuridan. Memuridkan. Apa yang dilakukan dalam pemuridan? Kita lihat apa yang Yesus buat. Yesus ajar. Yesus ajar saja. Ingat ya, bukan suruh. Seringkali kita bila kata, oh anak-anak muda ya, mereka berpotensi. Suruh mereka buat ini, angkat kerusi, angkat ini. Anak-anak muda boleh buat lebih daripada angkat kerusi. Amin? Anak muda macam dia, tak mau buat sudah. Ya? Mereka bukan hanya sekadar angkat kerusi saja, mereka boleh buat lebih dari itu. Asalkan kita bimbing mereka, asalkan kita ajar. Sebab amanat agung ialah ajar segala sesuatu yang kuperintahkan. Bukan hanya bagi tahu saja. Yesus kata ini, tak boleh. Tapi ajar. Kenapa tak boleh? Ataupun kenapa boleh? Ya. Jadi kita lihat ya, seorang penulis buku yang bernama Edmund Chan. Kita panggil dia guru pemuridan. The disciple maker guru. Ya. Dia kata, pemuridan adalah proses membawa orang ke dalam hubungan yang tepat dengan Tuhan dan membangunkan mereka kepada kematangan penuh dalam Kristus melalui strategi pertumbuhan yang disengajakan supaya mereka dapat menggandakan seluruh proses dalam orang lain juga. Nah, lihat ya, buku yang bertajuk Build to Last. Ya, dia tulis iaitu bagaimana membina sehingga dapat berkekalan. Pemuridan adalah membawa orang itu ke dalam bukan saja hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan yang tepat. Bagaimana kita membimbing orang itu kepada hubungan yang tepat? Contohnya kalau kawan saya bawa saya ke gereja, dia bimbing saya, bawa saya ke gereja. Pada akhirnya kalau dia bagi tahu saya, oh hari ini saya tak pergi gereja. Oh kalau begitu saya pun tak pergilah. Dan tepat sudah. Kenapa? Saya pergi gereja kerana kawan saya. Betul tak? Kalau dibimbing sehingga matang, kawan saya akan membimbing sehingga biarpun dia tidak dapat pergi, saya masih lagi pergi. Kerana apa? Fokus saya bukan kawan saya. Fokus saya beralih kepada untuk memuji Tuhan. Dan dari situ membangunkan mereka ke dalam kematangan penuh dalam Kristus. Bukan kematangan yang separuh penuh, tidak penuh, kurang penuh, biasa-biasa. Tapi penuh dalam Kristus. Dalam ketidaksempurnaan kita, kita masih boleh bertumbuh matang dalam Kristus. Di mana dari segi pemikiran kita, gaya hidup kita, cara perkataan kita, bertuturan kita, boleh diubah dari segi pemuridan. Dan semua ini dilakukan melalui satu strategi pertumbuhan yang disengajakan. Maksudnya ada strateginya pemuridan. Ya, macam Yesus kita lihat, saya kongsikan awal tadi. Yesus pun menggunakan strategi bagaimana untuk memuridkan murid-muridnya. Kita lihat waktu Yesus memberi makan 5,000 orang, 4,000 orang. Adakah dia terus berkata kepada murid-muridnya, kau bawa ini, bagi kasih makan 5,000 orang.
Tidak kan? Nanti kamu boleh balik rumah baca. Yesus akan tanya, berapa orang? Oh, ada 4,500 orang. Bolehkah kita kasih makan? Pengikut kata, tidak boleh. Gaji 1 tahun pun tidak boleh. Lepas itu Yesus kata, apa yang ada? Lihat, apa yang sedang Yesus lakukan dalam proses itu? Yesus sedang mengajar sebenarnya. Dia bukan menyuruh, pergi kasih makan 5,000 orang begitu saja. Tidak, dia sedang mengajar. Dari situ, oke, ada apa? Ikan, roti, oke. Di situ Yesus berdoa. Apa itu ada? Baru dia kata, oke, bagi makan. Lihat bagaimana Yesus membimbing. Nah, ini salah satu strateginya juga lah. Bagaimana juga kita membimbing. Sehingga kita dapat membangunkan satu sama lain untuk menjadi murid Yesus. Namun untuk bimbingan ini dilakukan perlu bermula dari satu keputusan untuk mengikut. Murid-murid yang pertama dipanggil ini, mereka mula mengikut. Ya. Sama juga, kita mungkin tak perlulah boleh kita buat rancangan strategi. Tapi kalau kita lihat di kelompok sel sebenarnya ada satu strategi pemuridan. Hubungan Paulus dan Timotius. Halo, kan masih ada bahkan? Ada. Saya masih ingat sikitlah buku pelengkapan pemimpin sel. Kalau dulu waktu kita hubungan Paulus Timotius, pemimpin sel akan, oke, kamu berdua, dua. Oke, Paulus Timotius. Kamulah saya Timotius kan? Timothy kan? Tapi kawan saya bukan Paulus, tak apa. Tak semestinya cari balik Paulus lah maksudnya. Jadi apa yang perlu dibuat dalam hubungan Paulus Timotius itu? Pemimpin sel dulu bilang, kamu call saja satu sama lain, pastikan dia datang ke cell group. Itu saja. Dulu enggak ada handphone call, jadi pakai telepon rumah. Tak boleh nampak siapa yang call, kena sambut juga. Ya. Jadi mula dari situ, tapi hubungan itu bukan hanya sekadar, lama-kelama bukan hanya sekadar mengingatkan satu sama lain untuk pergi ke kelompok sel. Lama-kelama itu menjadi satu persahabatan. Dan lama-kelamaan itu telah menjadi satu pembangunan rohani. Kawan yang boleh saya kongsi, dia doakan saya. Pada akhirnya, saya punya Paulus nih, dia jadi saya punya best man waktu saya kawin. Sampai tahap itu. Ya, sampai tahap itu. Sampai hari ini masih juga kita bergaul. Ya. Jadi hubungan itu bukan hanya sekadar satu hubungan nama saja, Paulus Timotius. Tapi adalah satu strategi pemuridan untuk membangunkan satu sama lain. Nah, bila itu dilakukan, bila murid menjadikan murid, gereja akan bertumbuh. When there is disciple making, the church will grow. Tahun bertumbuh kan? Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus bila dia memuridkan 12 murid itu. Setelah dia mati, bangkit dan naik ke syurga, apa yang berlaku terhadap murid-murid itu? Kita lihat kisah para rasul. Penyebaran kerajaan Tuhan mula bekerja. Mula disebarkan. Dan siapa yang sebarkan? Petrus, orang yang menyangkalnya. Loh. Ya. Wah, Petrus khotbah sekejap saja. 3,000. Percaya kan? Saya khotbah setengah jam, mungkin tak tahu ada 3,000 percaya Yesus atau tidak. Tapi itu urapan Tuhan lah, urapan Tuhan. Ya kan? Boleh juga kita doa begitu. Lihat bagaimana Tuhan memakai dan Tuhan bekerja. Petrus sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Tapi masih dipakai Tuhan. Kenapa? Dia pada akhirnya masih taat mengikut Tuhan. Daud, kalau kita lihat perjanjian lama, sempurna atau tidak? Tidak sempurna juga. Ada kelemahannya, dia jatuh. Tapi dia bangun semula, dia ikut Tuhan. Kuncinya adalah ikut. Siapa yang kamu ikut sekarang? Kalau kita kata kita percaya kepada Tuhan Yesus, siapa yang kita ikut? Apakah fokus kita untuk bila kita mengikut Tuhan? Dan dari situ bagaimana kita membantu pengikut yang lain untuk terus bertumbuh
di dalam Tuhan. Adakah di mana tahap kita? Adakah kita masih bayi rohani, remaja rohani, belia rohani, ataupun sudah jadi ibu bapa rohani, ataupun menjadi datuk nenek rohani dalam proses pemuridan? Tak kira di manapun tahap kita, yang penting kita mulakan dengan mengikut. Kita masih taat mengikut. Amin. Amin. Tak kira apa juga berlaku, kita masih mengikut. Kita masih membuat sesuatu untuk mengikut. Nah, baru-baru ini kalau kita lihat dalam bulan yang lalu, tiba-tiba bola sepak negara kita mengharumkan nama negara. Kan? Ada yang menyokong ya Harimau Melaya. Ya, siapa masih menyokong Harimau Melaya? Ya, kita pun masih fikir Harimau Melaya apa tuh? Klub bola sepak negara kita lah kan. Ya. Jarang kita mendengar ya perkembangan bola sepak, tapi dalam 2-3 bulan ini kita melihat ya perkembangan mereka. Wah, layak ke Piala Asia Qatar. Wah, selepas berapa tahun? 40 tahun lebih kan? Wah. Biarpun tak menang tak apa. Wah, sudah. Ya, wah, sama grup dengan Korea. Wah, dengan Jordan, Bahrain. Wah. Tak menang tak apa, semua orang kata sokong, support. Okay? Mula pertandingan, kalah. Perlawanan pertama, kalah. Perlawanan kedua, sikit lagi boleh menang. Jadi sampai perlawanan ketiga, tak apalah kalau kalah, tapi kita sudah layak. Masuk kan? Hai? Tapi pada akhirnya, wah, seri. 3-3 lagi tu, salah satu gol lagi itu dicalonkan sebagai salah satu gol yang paling cantik. Baca berita. Tapi saya mau ajukan kita bukan melihat Harimau Melaya, tapi salah satu penyokongnya sanggup beli tiket ke Qatar, sokong, dan untuk beli tiket itu dia jual motosiklnya. Wah, dia jual motosiklnya, beli tiket, pergi ke Qatar, sokong Harimau Melaya. Biarpun tak dapat piala apa-apa. Tapi bila dia balik, dia dapat motosikal baru. Mungkin saya pun jual kereta saya, sokong Harimau Melaya, balik, dapat kereta baru. Not bad Ikut perkembangan Harimau Melaya, tengok apa pertandingan seterusnya. Tapi kita lihat, wah, saya kata, jujur ya, saya tidak sanggup jual loh. Saya tidak sanggup. Jangan kata jual. Waktu Harimau Melaya lawan Manchester United di Stadium Bukit Jalil 20 tahun yang lalu, saya pakai t-shirt Manchester United, sokong Manchester United. Seluruh stadium warga Malaysia pun pakai baju merah, tidak ada yang pakai baju kuning. Sayang, kasihan juga kan? Tapi ada jerit juga lah untuk Malaysia lah. Tapi bila Manchester United kasih gol kan, wah! Tapi yang masuk tu gol Malaysia. Tapi penyokong ini sanggup sampai ke tahap begitu. Nah, sanggupkah kita ikut Yesus sampai tahap begitu? Sampai mengorbankan sesuatu. Ini dia punya motosikal, ini bukan motosikal alang-alang. Saya ingat motosikal alang-alang lah, tak perlu punya second hand kan, dia mau jualkan, mungkin dia kira masanya boleh dapat motosikal baru. Nah, ini motosikal dia punya punca kunci untuk mencari nafkah. Tapi dia sanggup. Tidak juga Harimau Melaya suruh dia pergi sokong, tidak. Dalam dia punya temu ramah, saya menarik. Biar dia ditanya, kenapa anda mau buat demikian? Dia hanya kata apa? Oh, saya suka Harimau Melaya, saya sokong Harimau Melaya. Wah, saya pun ditergo jugalah. Wah, sanggup. Nah, kita yang mengikut Yesus, apa yang kita sanggup lepaskan. Kadang-kadang bukan sekadar kita kata barang saja. Kadang-kadang mungkin status. Wah, saya bos, saya manager. Ya, saya di gereja mesti jadi macam bos, manager juga. Tapi kita datang ke hadapan Tuhan, kita semua sama rata kan? Kita semua hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan. Saya kagum, saya akhiri dengan kesaksian ini. Saya kagum satu kali sewaktu saya mengikuti satu konferensi pemuridan di Korea.
Dan saya mengikut gereja itu, melihat gereja, dan selepas itu saya lihat, wah banyak orang yang melayani. Ya, orang yang kasih tunjuk jalan raya pun pakai begini, pakai coat necktie. Saya kata panasnya. Tapi waktu itu musim sejuk lah di Korea lah. Wah dia pakaian kemas, jaket semua dia. Pipit. Wah, tapi dia bukan polis ya. Saya difahamkan dia sukarelawan. Ya, beberapa orang pakai smart. Tapi saya perhatikan, ada yang beberapa sudah sedikit berusia. Jadi saya tanya, yang beberapa orang itu berusia tu, mereka apa yang mereka kerja? Mereka sepenuh masa kah? So, kadang-kadang kami fikir yang melayani begini kan sepenuh masa lah kan, full time di church mah. Oh tidak, mereka bukan full time di gereja, tapi full time ikut Yesus. Dia cakap begitu. Ya. Oh dia ada pekerjaan. Ya. Dia kasih tunjuk aku. Nah ini dia CEO kepada company ini. Ini apa CFO gak ada satu CFO? CFO. Sikit aku bilang UFO. CFO. Wah ini branch manager. Wah ini bukan calang-calang ini. Kasih tunjuk jalan. Paki. Wah. Saya pun tanya satu soalan lah. You mean mereka adalah orang-orang yang berkedudukan. Ya. Tapi mereka sanggup buat begini. Jadi orang itu kata, ya sebab kenapa? Demi untuk Yesus dia bilang. Wah. Boleh tahan saya bilang. Ya, boleh tahan. Jadi ini mengingatkan kita, kalau kita betul-betul kata mengikut Yesus. Seperti mana yang kita katakan juga dalam 2 Korintus 5:17 ya. Bila kata dalam Kristus kita ada ciptaan yang baru, yang lama sudah pergi, yang baru sudah datang. Sebenarnya itu mengingatkan kita tinggalkan sudah kehidupan yang lama. Status dekat apalah. Tapi satu status saja pada akhirnya. Kita semua anak Tuhan. Hamba Tuhan. Mengikut Tuhan. Amin. Amin. Jadi semoga Tuhan membantu kita. Apa juga cabaran yang kita lalui ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tetap taat mengikut. Memang tidak masuk akal. Kalau kita baca bagaimana respon adik-beradik ini, tidak masuk akal kan? Kenapa segera ikut? Nah, kita baca sekarang pun tidak masuk akal kan? Jadi itu bermaksud juga kalau kita mengikut Yesus, itu bagi orang lain mungkin juga tidak masuk akal. Tapi bukan untuk kita masuk akal ya. Yang penting kita taat. Betul tak? Poinnya bukan untuk kita masuk akal. Poinnya taat mengikut. Apa yang Yesus sedang panggil kita lakukan. Di mana juga Tuhan tempatkan kita. Jadi setiap pagi bila kita doa, kita bukan hanya sekadar minta Tuhan bantu pimpin. Tapi doa, Tuhan, apa yang kamu mau saya lakukan di tempat yang Anda tempatkan saya, di rumah, di sekolah, di tempat kerja. Tuhan, apa yang kamu mau saya lakukan supaya saya boleh bekerja sama dengan Tuhan. Itu juga salah satu cara kita mengikut Tuhan. Bekerja sama dengan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. So kalau kita ikut siapa? Yesus kan? Kita ikut pimpinannya. Jadi semoga Tuhan membantu kita. Apa juga berlaku, apa juga kita perlu lalui, kita mengikut. Jadi pengikut Yesus ini orang yang pandai ikut peraturan kan? Sepatutnya. Kenapa? Sudah ada dasarnya. Ikut. Semoga Tuhan membantu kita. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami di syurga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada tengah hari ini. Kami berdoa Tuhan mengingatkan kami kembali panggilan kami Tuhan sebagai anak-Mu. Saat kami di mana kami menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kami, Tuhan itu bukan hanya sekadar satu penerimaan saja, tapi satu respon untuk kita ikut-Mu Yesus. Kita tinggalkan kehidupan yang lama, kita membina, membentuk kehidupan yang baru. Bantulah kami juga Tuhan untuk membimbing, membentuk orang lain mengenal-Mu dan juga mengikuti-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu untuk terus menjadikan murid. Kuatkanlah kami
Sertailah kami Tuhan, agar kami terus dapat taat mengikuti-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.